Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan Yesus, dimana pada pagi hari ini Ia memberikan kita sukacita, memberikan kita damai, memberikan kita kehidupan yang baru oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya, sama-sama memuji Dia, sama-sama meninggikan Dia di atas segala galanya. Mari naikkan syukur, mari naikkan mazmur yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, betapa hati kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Bapa, kami mau mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Kami mau beraktivitas, tetapi sebelumnya kami mau masuk dalam hadirat-Mu, karena dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami menemukan damai. Dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami percaya Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus mengajari kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Bapakku, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Saudaraku. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya,
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini di minggu yang baru kami bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati kemurahan-Mu, kami bisa menikmati anugerah-Mu. Dan hari ini, di minggu terakhir di bulan ini Tuhan, kami bisa terus menikmati anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebolehan kami, atau bukan karena kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, tetapi karena kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Karena kemurahan Tuhan benar-benar nyata di dalam hidup kami. Saat ini kami datang menyembah, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu di rumah-rumah, di tempat ini. Kami haus Tuhan, sebab di dalam-Mu kami menemukan sukacita, di dalam-Mu kami menemukan damai. Haleluya, haleluya. Yes. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di
di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan haleluya. Mari kita sembah Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Yesus. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Glory. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesusku, terpujilah nama-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya. Rabalabalabalabalabala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia. Haleluya. Rabalabalabalabalabala. 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 Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Sama-sama kita agungkan Dia. Yes. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan. Yesus, pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
katakan bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih lagi katakan Bapak Ibu Saudaraku, inilah rinduku. Haleluya, haleluya yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Amin, amin, amin. Ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu kami datang menyembahmu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Engkau Yesus, Engkau Rajaku, Engkau Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu bagi kami, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, ujilah kami Tuhan, cobalah kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, ujilah kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, rasakan jamahannya, rasakan sentuhan kasih-Nya di setiap kediaman kita hari ini. Haleluya, Dia hadir menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bukan hatiku dan jiwaku,
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, haleluya, haleluya, dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan, jangan lebih lagi katakan, hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di tangan-Mu yang kuat, sebab kami tahu ketika Engkau melihat hati kami yang merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau akan meninggikan kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian tentang firman yang akan kami dengarkan. Kami tahu ini semua adalah isi hati-Mu. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kembali lagi pada pagi hari ini kita saling share, bertemu walau hanya dengan streaming. Tapi saya yakin dan percaya jarak atau waktu tidak akan pernah membuat kita merasa asing. Justru Tuhan kita akan selalu menunjukkan kemurahan-Nya, kasih-Nya kepada setiap kita. Dan kita semua tentu akan saling mengasihi karena ada kasih Yesus di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Mari kita lanjut, kita buka Alkitab kita. Sabtu yang lalu kita masih pasal 139 Mazmur, masih di ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan selesaikan hari ini ayat 13 sampai dengan ayat 24. Ini mengenai doa. Bagaimana cara orang-orang yang benar, orang-orang Kristen, orang-orang yang punya iman berdoa. Apakah Pak Pendeta selama ini ada doa yang salah? Kalau masalah salah dan benar, itu tidak ada kapasitas kami sebagai hamba Tuhan untuk mengatakan doamu salah. Tetapi yang bisa mengatakan salah itu ya hanya Tuhan melalui firman Tuhan. Yang jelas Alkitab mencatat lagi pula dalam doamu janganlah engkau bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita tahu apa itu bertele-tele. Bertele-tele itu doanya berkelanjutan itu saja tanpa iman. Ya. Tuhan sudah berfirman, percayalah
bahwa aku tidak pernah meninggalkan Engkau, bahwa aku tidak pernah membiarkan Engkau sekalipun. Tetapi di dalam doanya, ya Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau meninggalkanku? Kenapa Engkau membiarkanku? Nah, itu bagian dari doa yang bertele-tele. Bagian dari doa tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allahnya, bahwa Allahnya sendiri tidak meninggalkan dia. Ya. Atau ya Tuhan, berapa lama lagi kami sanggup bertahan dengan cobaan ini? Kenapa Engkau mencobai kami lebih berat daripada apa yang kurasakan, lebih berat dari kekuatanku? Itu juga bagian dari doa bertele-tele. Sebab Tuhan telah berfirman, aku tidak mencobai siapapun. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Jadi kalau sudah dituliskan di sana dia tidak mencobai siapapun, terus kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ini semua menuntut Tuhan dalam segala pencobaan yang kita alami. Haleluya. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih doa yang Tuhan ajarkan melalui kitab Mazmur, melalui Daud. Mari kita lanjutkan Mazmur 139 ayat yang ke-13 agar kita bisa mengerti cara Daud itu berdoa, dan cara Daud itu adalah cara kesukaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Alkitab mencatat bahwa kita dibentuk oleh Allah sendiri dan menenun dalam kandungan ibu kita. Dari sini kita belajar bahwa setiap anak itu dibentuk oleh Allah. Setiap anak itu dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Pertanyaannya, kalau setiap anak dibentuk Tuhan, kenapa anak ada lahir cacat? Apakah Tuhan sendiri yang membentuk dengan bentuk seperti itu? Cacat? Saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, ciptaan Tuhan itu sempurna adanya. Anak-anak itu diciptakan Tuhan sempurna adanya. Tetapi karena beberapa faktor anak itu bisa terlahir menjadi cacat. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang anaknya cacat dari lahir. Ya, saya katakan seperti ini. Kenapa? Apakah Tuhan membentuk anak ini seperti ini cacat? Tidak. Terus kenapa cacat? Saya bilang, mungkin ibu tidak menginginkan anak ini dulu. Ibu tidak menginginkannya, lalu ibu mulai kesal, mulai mengutuk. Lalu ada beberapa faktor, mungkin makan obat-obatan. Ada beberapa faktor ingin digugurkan tetapi tidak jadi, tapi sudah sempat berencana menggugurkan. Jadi banyak faktor yang membuat anak itu lahir cacat. Ada beban pikiran dari orang tuanya sehingga janin terganggu, pertumbuhannya terganggu. Kalau anak itu sendiri dibentuk Tuhan itu sempurna. Karena ciptaan Tuhan tidak pernah tidak sempurna, selalu sempurna. Dan Alkitab mencatat setiap anak itu dibentuk Tuhan sendiri dalam kandungan. Jadi apa yang membuat anak itu bisa terlahir cacat? Sekali lagi saya katakan, yang jelas karena faktor dosa, faktor kesalahan, faktor kelalaian. Mungkin ada orang berkata, ya orang tuanya paling care, paling peduli dengan kandungannya, kenapa bisa seperti itu? Kita nggak tahu. Kalau dari segi hukum dunia roh, kesalahan nenek moyang kita akan ditimpakan kepada kita sampai kepada keturunan keempat. Itu ada di Alkitab. Apakah mungkin sudah dikorbankan atau bagaimana? Oh ya oke lah Pak Pendeta, kalau mungkin di daerah kita ini oke lah masih ada okultisme. Kalau di negara-negara maju, bukan hanya metropolitan, negara-negara megapolitan juga masih mungkin ada okultisme Pak Pendeta. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan,
bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya. Sempurna adanya. Maka mari berdoa, jika ada anak-anakmu yang mungkin tidak mengalami sebuah masalah, doakan, katakan, Tuhan, Engkau yang mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13, Engkau yang membentuk anakku ini di kandunganku. Dan aku percaya segala buatan tanganmu sempurna. Maka saya percaya Engkau juga bisa mengembalikan dia kepada kesempurnaan ciptaanmu semula. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada dibawa ke sini seorang anak yang usianya sudah 16 tahun. Tetapi sikap dan tindakan perilakunya lebih dari usia 5 tahun, di bawah 5 tahun. Dan udah itu hyper banget, aktif sekali. Ya, aktif. Saya baru lihat ada seorang anak seperti itu. 30 detik pun gak bisa duduk. 30 detik. Pengennya jalan sana, padahal usianya udah 16 tahun. Udah mau, kalau menurut ukuran Undang-Undang Indonesia, 1 tahun lagi udah masuk kategori dewasa. Ya, 17 tahun. Lalu dibawa ke sini, saya lihat anak ini, waduh, baru pertama kali lihat. Memang ada permasalahan seperti itu, tetapi tidak separah itu. Lalu kita ditinggalkan di sini beberapa waktu lamanya, kita ajari, kita didik, kita terus ajak berdoa, dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih. Dari yang tidak bisa duduk 1 menit, tidak bisa duduk, saya bawa waktu itu ada undangan Natal dari salah satu bank di daerah kami. Ada undangan Natal, kami datang ke sana, saya bawa dia. Ada 3 jam dia duduk santai 3 jam dan melihat. Dia lihat kok rame ya. Ada 3 jam duduk, itu sebuah mujizat yang luar biasa. Dan saya dengar saat ini dari orang tuanya, dia mulai kembali lagi menikmati pendidikan sekolah. Bapak Ibu Saudaraku, yang biasanya lasak, apapun dipegang rusak, semua pengen merusak ya. Tangannya hanya ingin merusak saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan bisa mengembalikan ciptaannya yang sudah dirusak oleh dosa, dikembalikan kepada ciptaan kesempurnaan. Maka jika engkau melihat anak-anakmu tidak seperti yang engkau harapkan, katakan seperti itu. Ada tertulis, Engkau yang berfirman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13, Engkau yang membentuk anakku ini di kandunganku. Engkau yang membentuk dia. Maka aku percaya dia akan sempurna sebagaimana Engkau membentuk dia. Amin. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita ini ditenun oleh Tuhan. Kenapa dikatakan tenunan? Ya kalau kita berbicara medis, ada miliaran saraf sel di dalam tubuh kita ini. Kalau tangan manusia yang merajut itu ya mana bisa. Asli memang kita ini seperti tenunan. Ya, yang rapi, yang indah, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Menyadari apa? Kadang-kadang orang bertanya seperti ini. Daud kan Pak Pendeta memang karena dipilih Tuhan. Dan dia juga salah satu tokoh yang ada di Alkitab.
Atau bisa dikatakan mereka kan nabi Pak Pendeta. Lah kita pendeta juga kagak, ya kan? Pendeta juga enggak, pelayan juga enggak, manusia biasa. Jangan dibandingkan dong Pak Pendeta sama nabi. Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Elia adalah sama seperti kita, manusia biasa. Artinya semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, nabi, raja, termasuk Daud, sama seperti kita manusia biasa. Gak ada bedanya. Gak ada pembeda Bapak Ibu Saudaraku. Sama. Memang karena kita sama-sama diciptakan, sama-sama dibentuk di rahim ibu kita, sama-sama, semua sama. Terus apa yang membuat mereka ini seolah-olah spesial di mata Tuhan? Apa yang membuat mereka ini seolah-olah berbeda di mata Tuhan? Bahkan Tuhan sendiri berkata kepada Daud, aku telah menemukan Daud. Apa yang buat Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat, ini alasannya kenapa para nabi, para Elia seolah-olah berbeda, padahal ada firman Tuhan yang mengatakan sama. Elia sama seperti kita manusia biasa, tapi dia berdoa 3,5 tahun agar tidak hujan. Dan Elia berdoa supaya hujan turun. Ya, itu lagi viral itu pawang hujan itu di Mandalika. Apakah itu titisan Elia? Yang enggak lah. Ya kan lagi viral di Mandalika, gosok-gosok pawang hujan. Ya. Tidak apa-apalah. Dia masih memilih. Waktu itu dia diwawancarai di salah satu podcast. Dia bilang bahwa langit itu milik dia. Wow, luar biasa. Ya kan? Memang luar biasa. Ya tapi gak apa-apa. Manusia kan punya hak untuk mengklaim sesuatu. Dia bilang bahwa langit itu punya dia punya remote ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lanjut. Ya. Mereka itu sama seperti kita manusia biasa. Tapi apa yang membuat Daud itu seolah-olah berbeda sekali? Yang pertama karena memang pilihan. Ya oke. Kita percaya dia itu dipilih Tuhan. Bahkan cara Tuhan memilih Daud kan unik. Ketika Samuel mendatangi orang tuanya agar dipilih seseorang yang menggantikan Saul, orang tuanya gak menganggap dia. Semua abang-abangnya dipanggil, kakak-kakaknya dipanggil oleh orang tuanya Daud. Hanya Daud yang gak dipanggil karena Karena Daud waktu itu masih kecil, masih muda, masih kemerah-merahan kata Alkitab. Dan belum berpengalaman, tidak pernah berperang. Sedangkan kakak-kakaknya Daud sudah berperang. Maka orang tuanya menjejerkan semua kakaknya di hadapan Nabi agar diurapi menjadi raja. Tetapi enggak dipilih Tuhan. Walaupun kakak-kakaknya semua gagah perkasa, besar. Secara kasat manusia mereka itu layak jadi raja. Dan secara kasat manusia Daud itu enggak layak. Tapi Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih Daud di saat tidak ada yang percaya kepadanya. Di saat semua orang meragukannya. Maka hari ini saya katakan, kalaupun banyak orang meragukan kemampuanmu dalam pekerjaanmu, dalam kantor, dalam persaingan tender, berbicara tender dulu kita ini, ya, persaingan di sana, persaingan di sini. Kalaupun ada orang menganggap bahwa engkau itu tidak mampu, tapi kalau Tuhan sudah memilihmu, engkau pasti mampu melakukannya. Tapi satu hal, kenapa Daud dipilih Tuhan? Hatinya, karena Tuhan berfirman, aku telah mendapatkan Daud. Terus apa yang membuat Daud itu lebih dari orang-orang yang lain pada waktu itu, dari kakak-kakaknya? Ini dia. Saya akan baca. Aku bersyukur kepadamu, yang pertama.
Dia orang yang bersyukur. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Dia menganggap dirinya ini dahsyat, menganggap dirinya berharga. Ya kan? Berapa banyak anak-anak menuntut sama orang tuanya, ngomong begini, kalau aku kan anak tirinya aku, anak kandung yang itunya, yang paling besar atau yang paling kecil. Kalau aku anak tengah ini kan enggak diprioritaskan orang tuaku ini. Aku ini anak-anak tiri. Berapa banyak orang berkata seperti itu, seorang anak berkata seperti itu? Ya mungkin, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya orang tua, kenapa sih dibeda-bedakan anaknya? Emang enggak sama anaknya semua? Mereka pasti jawab, mana ada dibeda-bedakan Pak Pendeta. Tapi pada prakteknya banyak orang tua membeda-bedakan. Pasti ada satu, kalau ada anaknya dua, pasti ada satu yang paling dia sayang. Dia tahu dua-duanya sayang, tapi ada satu orang yang lebih. Ya. Ada satu orang yang lebih, sama dengan Ribka. Anaknya kan kembar, Yakub sama Esau, tapi cintanya hanya sama Esau. Memang di Alkitab juga ada seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak menuntut kan, nggak dianggap aku di keluarga ini, nggak dipedulikan aku di keluarga ini. Keluarga ini hanya peduli sama itu tuh, kakakku itu, atau sama adikku. Aku kan seperti anak-anak buangan. Ada orang berkata seperti itu. Apalagi orang Batak kan. Pada prakteknya kan orang Batak lebih suka sama laki-laki kan daripada perempuan. Walaupun sekarang itu sudah mulai digerus, ya puji Tuhan, itu sudah mulai hilang. Tapi berapa banyak orang ketika anaknya hanya perempuan, ini harus dirubah cara berpikir seperti ini. Ketika anaknya hanya perempuan, belum lengkap. Atau ketika anaknya hanya laki-laki, belum lengkap. Seolah-olah kalau enggak punya anak laki-laki dan kalau enggak punya anak perempuan, hidupnya itu ada yang kurang, enggak sempurna. Haleluya. Oke lah, kalau masalah garis keturunan nih bolehlah diterima. Kan kita kan laki-laki Pak Pendeta yang menyambung ini kita, garis keturunan marga kita, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau hanya memiliki anak perempuan, engkau bersyukur. Kalau engkau juga hanya memiliki anak laki-laki, bersyukur. Karena itu juga dibentuk oleh Tuhan dari tangannya sendiri di kandungan ibunya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi banyak anak-anak yang menuntut seolah-olah dia itu dikesampingkan dari antara saudara-saudaranya yang lain. Dan hal ini dialami oleh Daud. Karena banyak faktor. Tadi sudah saya katakan, Daud tidak pernah berperang. Itu dia. Yang kedua, bahwa Daud masih muda. Ya, Daud masih muda. Tidak dipanggil. Apakah Daud berkata seperti ini kepada orang tuanya? Kenapa sih aku enggak dipanggil? Kenapa sih aku enggak dianggap? Kenapa sih aku dikesampingkan? Daud enggak berkata seperti itu. Tapi Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Dia menganggap dirinya berharga dan dibentuk oleh Tuhan. Yang membuat Daud berbeda dari yang lain adalah dia menyadari keberadaannya. Dia menyadari keberadaannya bahwa dia benar-benar adalah orang-orang yang dibentuk, adalah seorang anak yang dibentuk Tuhan di rahim ibunya, dan juga adalah kejadiannya dahsyat. Maka saya katakan, sadari dirimu bahwa dirimu adalah dahsyat. Sadari bahwa kejadianmu dibentuk Tuhan adalah engkau dahsyat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Engkau harus menyadarinya. Agar engkau bisa memahami bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar dalam dirimu. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ajaib yang kau buat. Apakah Daud tidak pernah punya masalah? Banyak. Banyak. Saul terus ingin membunuh dia. Saul ingin membunuh dia. Karena dia tahu dia sebagai ancaman bagi dia.
akan menggantikan raja. Tapi apakah dia berkata, kenapa aku Tuhan? Bukankah aku berdoa 7 kali sehari kepadamu? Bukankah aku taat kepadamu? Bukankah engkau berkata, aku telah menemukan Daud? Tapi kenapa hidupku seperti ini, dikejar-kejar, nyawaku terancam? Bahkan di kitab Mazmur lain dia berkata, banyak orang menginginkan nyawaku. Dia berkata seperti itu? Tidak. Dia tidak mengeluh, tetapi dia berkata, kejadianku dahsyat, ajaib yang kau buat. Ya. Kejadianku dahsyat, ajaib yang kau buat. Dan dia berkata, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini yang membuat Daud berbeda dari kita. Walaupun nyawanya terancam, walaupun nyawanya hampir binasa, tapi dia berkata, ajaib perbuatanmu. Sama sekali dia nggak peduli dengan kejadian-kejadian yang dia alami, nggak peduli dia. Dia hanya peduli bahwa Tuhan membentuk aku di rahim ibuku, titik. Dia hanya peduli bahwa kejadianku dahsyat. Dia hanya peduli bahwa Allahku dahsyat. Dia hanya peduli bahwa Tuhanku dahsyat. Ini yang membuat kita berbeda dari Daud. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Makanya lagu kita berkata tadi, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu. Jadi hari ini sadari dirimu, kejadianmu dahsyat. Sadari bahwa kejadianmu dibentuk Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ini doa yang Tuhan inginkan. Jadi kita berdoa bukan bersungut-sungut, berdoa bukan menuntut, berdoa bukan untuk berperkara kepada Tuhan setiap hari. Tapi berdoa, aku percaya bahwa kejadianku dahsyat. Aku percaya bahwa Engkau yang membentukku di rahim ibuku. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana Tuhan benar-benar menyadari, bagaimana Daud menyadari perbuatan kasih Tuhan. Benar-benar menyadari perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya, kita lanjut. Maka kita harus berdoa. Berdoa yang benar adalah berdoa yang menyadari kekuasaan Tuhan. Berdoa yang menyadari keajaiban Tuhan. Berdoa yang menyadari kebesaran Tuhan. Berdoa yang menyadari bahwa engkau dibentuk oleh tangan Tuhan. Yes. Jangan lagi berdoa bertele-tele. Jangan lagi berdoa bersungut-sungut. Jangan pernah lakukan itu. Tapi katakan, engkau yang membentuk aku di dalam kandungan ibuku. Aku percaya hari ini engkau membentuk dan mendengarkan setiap keluhanku. Berdoalah dengan menyadari Tuhan. Jangan berdoa menyadari pekerjaan iblis. Jangan berdoa menyadari masalah. Jangan berdoa menyadari masa sulit. Jangan berdoa menyadari kehidupan yang tertekan. Tapi berdoalah dengan menyadari kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau engkau berdoa seperti itu, engkau akan bersukacita. Masih ingat ketika Yesus hendak disalibkan? Pada malam hari ia berdoa, dia ketakutan. Bahkan terjemahan lain mengatakan keringatnya seperti peluh darah. Kalau kita tinjau dari segi medis, kemungkinan rasa takutnya itu seolah-olah membuat pembuluh darahnya pecah. Karena ketakutan, kecemasan.
dia ketakutan. Sampai dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Bapa. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, sekiranya bisa berlalu cawan ini, biarlah berlalu. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Rasa takut dia yang besar tidak bisa mengalihkan hatinya dari Bapa. Maka hari ini saya katakan, penyakitmu yang besar, yang menyakitkan, jangan sampai bisa mengalihkanmu dari Tuhan. Masalahmu yang besar, jangan sampai bisa mengalihkanmu dari Tuhan. Kehidupanmu yang begitu sulit, jangan sampai bisa mengalihkan hatimu dari Tuhan. Nyawa Daud yang terancam tidak bisa mengalihkan hatinya dari Tuhan. Dia tetap berkata, ajaib perbuatanmu. Haleluya. Ada lagu ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku goyang selamanya. Amin. Kita lanjut. Nanti masih ayat 14. Waduh, bisa kita selesaikan gak ini ya? Kalau gak bisa kita lanjut besok ya Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, saya gak bisa menyelesaikannya hari ini. Kita lanjut ayat 14. Itu sudah tadi. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Wow. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah MRI atau itu ya, yang dimasukkan sinar X itu ya, X-ray dimasukkan, semuanya kelihatan, gak ada yang tersembunyi. Tulang-tulang itu kelihatan semuanya, apanya semua kelihatan. Sehingga penyakit bisa ketahuan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan begitulah pandangan Tuhan terhadap kita. Tidak ada yang tersembunyi. Sumsum tulangmu yang sudah mulai mengering, tidak ada yang tersembunyi. Tulang-tulang yang mungkin sudah mulai kelihatan keropos, gak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan lihat. Ya. Semua Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Mari perhatikan. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini luar biasa, ini pemahaman daripada Daud ini tentang Tuhan. Dia menyadari ini semua. Ya. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Jadi jangan beranggapan engkau dilahirkan, setelah dilahirkan udah itu urusan orang tua kita atau urusan kita sendiri. Bukan. Gak ada yang tersembunyi. Bahkan waktu kita masih di kandungan, Tuhan juga mengambil alih agar kita bisa lahir ke dunia ini. Ya, agar kita bisa lahir, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kejadianmu dahsyat. Kejadianmu luar biasa. Sadari itu. Sadari. Walaupun mungkin engkau punya masa lalu yang suram, masa lalu yang buruk, tapi engkau harus kembali kepada Tuhan dan sadari kejadianmu dahsyat. Kejadianmu luar biasa. Kejadianmu luar biasa indah. Sebab Tuhan sendiri yang membentuk engkau dan saya di rahim ibu kita. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Artinya semuanya bisa terlihat oleh Tuhan. Jadi jangan katakan ya Tuhan gak mengetahui keadaanku saat ini. Tuhan tahu.
Jangan katakan Tuhan gak mengerti apa yang kualami saat ini. Tuhan mengerti, saudaraku, Tuhan mengerti. Jangan ragukan itu. Sebab di bawah bumi manapun engkau tetap bisa Tuhan lihat. Engkau direkam. Seluruh hidupmu direkam. Apapun yang terjadi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Ketika engkau bersuka cita Tuhan tahu. Segitu juga sebaliknya. Ketika engkau berduka cita Tuhan tahu. Ketika engkau juga melakukan dosa Tuhan tahu. Jadi mari para jemaat Tuhan, para pelayan, ya, pelayan Tuhan, kalau sudah melayani, seriuslah melayani. Para jemaat Tuhan, kalau sudah mengikut Tuhan, seriuslah mengikut Tuhan. Jangan campur-campur. Minggu serius, Senin Selasa kumat dosanya maksudnya. Ya. Minggu melayani dengan luar biasa, haleluya, dahsyat. Senin nggak tahu apa yang dikerjakan dan berkata, gereja nggak tahu itu. Tuhan tahu. Walaupun gereja nggak tahu, Tuhan tahu. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Seriuslah, serius mengikut Tuhan. Jangan lagi setengah-setengah, jangan. Tuhan itu mengetahui semuanya. Segala sesuatunya Tuhan tahu. Yes, haleluya. Terpujilah nama Tuhan di atas segala bangsa di bumi. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Perhatikan, Tuhan itu sangat baik. Amin, haleluya, haleluya. Saya mau mendengarkan Bapak Ibu Saudara mengatakan amin. Oh, mengetik di kolom komentar maksud saya. Kalau dengar gak bisa saya dengar ya. Ketik di kolom komentar, amin, haleluya. Ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Wow. Mata Tuhan melihat selagi kita, engkau, anak-anakmu bakal anak, melihat. Wow. Dia melihat. Ada beberapa orang ibu datang konseling, minta doa, Pak Pendeta doakanlah. Saya sedang mengandung, saya sedang rasa takut, rasa cemas, supaya jangan terjadi apa-apa kepada kandunganku ini. Alkitab mencatat selagi bakal anak, masih bakal anak, Tuhan sudah memperhatikan. Ibu-ibu yang sedang mengandung jangan takut. Anakmu yang masih bakal anak aja sudah Tuhan perhatikan. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita ini. Terus apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita ragu? Tidak ada, bukan? Gak ada lagi dong kalau kita menyadari. Mari kita ikuti Daud ini. Daud menyadari itu semua dan kita tidak menyadarinya. Kalau kita menyadari, kita akan seperti Daud memperoleh kemenangan. Memperoleh kemenangan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita yang Maha Kudus. Mari kita angkat pujian yang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. 17 sampai ayat 24 besoklah kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita lanjut nanti kayaknya ini akan selesai jam 8 ini. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudaraku, besok kita lanjut. Tapi saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan saya juga diberkati Tuhan. Maka dalam berdoa itu Bapak Ibu Saudaraku jangan lagi bertele-tele, tapi berdoalah menyadari pekerjaan Tuhan, menyadari kebesaran Tuhan, menyadari keagungan Tuhan. Kalau engkau sakit katakan, aku tahu saat ini tubuhku sedang mengalami penyakit, tetapi aku percaya kejadianku dahsyat, kejadianku luar biasa. Engkau membentuk aku di rahim ibuku dengan tangan-Mu sendiri. Engkau yang membentuk aku. Maka tentu tidak ada penyakit di sana, tentu tidak ada masalah di sana. Maka aku percaya hari ini juga sebagaimana Engkau membentuk aku, demikianlah Engkau akan mengembalikan aku kepada perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang akan melakukannya bagiku. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Begitulah berdoa. Jangan lagi berdoa bertele-tele. Sekali lagi berdoalah mengingat kebesaran Tuhan, mengingat keagungan Tuhan. Haleluya. Yes, mari kita bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut besok pagi. Kiranya Tuhan mengkehendaki kita bisa kembali streaming besok pagi pukul 6. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih. Pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, betapa hati kami berterima kasih. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada, di kota mana, daerah mana mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan ada di sana dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi mereka. Setiap mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka.
Kami percaya Engkau telah mengingatkan kami berdoa di hadapan-Mu yang Maha Tahu. Kami percaya firman-Mu akan kami implementasikan dalam hidup kami, akan kami pastikan di dalam nama Yesus Kristus kami lakukan oleh pertolongan Tuhan. Kami akan berdoa sebagaimana pemazmur menuliskan berdoa di hadapan-Mu. Kami akan menyadari kebesaran-Mu Tuhan, bukan menyadari setiap keadaan yang kami alami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Kami mengakhirinya dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Saya percaya ada kasih Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti biasa, saya akan menyapa yang bisa saya sapa, dan kalau tidak bisa saya sapa, saya mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ibu Dorta Siagian, Tuhan Yesus memberkati Ibu dimanapun berada. Big Unjuk Uda, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada saudaraku. Kasih Tuhan menyertai. Nidar Jenrato, Tuhan Yesus memberkati. Nurmala, Mak Kes, Tuhan berkati Mak Kesia. Salam buat Pak Kesia dan juga Kesia, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Muti Manulang, Tuhan Yesus memberkati Ibu Muti. Salam damai Kristus, salam sukacita. Eni Modesta Lumbang Gaul, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku Eni Modesta. Janeti Tiulan, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Budi Utomo, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, amin, 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 haleluya. Leon Sohe, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Kristus untuk Ibu Leon Sohe. Efriana Tondang, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati saudaraku Efriani Tondang, Efriana Tondang dimanapun berada. Salam buat semua keluarga di sana. Rina Nenoliu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Rina. Kasih Tuhan menyertai kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini, atau mungkin sudah siang hari di sana, atau mungkin malam hari di tempat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembarwati, maaf Pastor Kardi, HP-nya lagi rusak jadi gak bisa mengikutinya beberapa hari ini. Tuhan memberkati saudaraku Kembarwati, Tuhan memberkati, haleluya. Kami juga rindu ya Ibu Kembarwati bergabung. Puji Tuhan sudah bisa bergabung kembali
Salam buat semua keluarga yang ada di sana. Untuk Ibu Kemparwati, Tuhan Yesus memberkati. Kamu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, menjadi berkat bagi keluarga. Haleluya. Ibu Dorta Syagian, baktu doanya Pak Pendeta buat kelima anakku dan buat suamiku yang sekarang lagi batuk dan sesak. Amin. Percaya Ibu Dorta Syagian, ada kuasa kesembuhan di rumah Ibu, khususnya bagi seluruh keluarga, bagi seluruh anak-anak suami. Saya berdoa kesembuhan itu menjadi milik keluarga daripada Ibu Dorta Syagian. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, percayalah, jangan ragu. Epriana Tondang, Kalimantan Timur. Sagata Sangata, Pak Gembala, Kalimantan Timur. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga Epriana Tondang di Kalimantan Timur, dan seluruh warga Kalimantan Timur diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Oke, saya tidak bisa sapa semuanya satu persatu. Saya coba. Rahma Samosir, haleluya, masih bergabung dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudaraku Rahma Samosir, Tuhan memberkati dimanapun berada. Roy Hutahayan, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku Roy Hutahayan dimanapun berada, ya. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus menyertai saudaraku Roy Hutahayan. Ada mana lagi nih? Saya coba cek dulu satu-satu ya. David, Tuhan memberkati Bapak David. Salam kasih Kristus menyertai Bapak David. Haleluya. Elpis Parera, buat Bapak Elpis Parera, Tuhan Yesus memberkati. Mata Kepeng, Mata Kepeng, ini bukan nama asli kayaknya ya. Uring Wan Emang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersama-sama dengan kita Ibu Justina ini. Salam buat semua keluarga Ibu Justina dimanapun berada. Riani, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Riani Hara, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Siti Ajra Anjaria, Tuhan Yesus memberkati. Buat saudariku Siti dimanapun berada. Rahma Samosir sudah tadi. Mata Kepeng, kalau Mata Kepeng bahasa Dairi ya, atau bahasa apa saya nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus memberkati buat Mata Kepeng dimanapun berada. Salam damai Kristus ya. Mami Nadine, halo, tadi Mami Nadine ya ikut ya. Tuhan Yesus memberkati Mami Nadine. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus menyertai dimanapun berada. Pasti di rumah ya, di selain. Salam buat semua di sana keluarga Nadine, sama Ola Lambok, sama Amang Inang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Epriana Tondang, amin. Tuhan Yesus memberkati. Achikono Hakiase, Achikono Hakiase, seperti orang Jepang ya. Tuhan memberkati saudara Achikono Hakiase. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang bisa saya sapa pada pagi hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Sampai bertemu di streaming berikutnya. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari kota Sidikalang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.